Jurnal, ada yang tahu? Raise your hand. Kita lihat di situ aja keterangannya. Penerimaan pinjaman bank dari Bank BNI, di mana Bank BNI tersebut sudah mentransfer uangnya. Nah, uang yang ditransfer itu senilai 100 juta. Berarti kalau begitu, apa jumlahnya kemarin? Ayo Mbak, dicatat. Yo Mbak, apa jumlahnya? Bank BNI DR didebit 100 juta, hutang Bank BNI 100 juta dikredit. Oke, Bank BNI 100 juta di debit, kreditnya adalah hutang Bank BNI. Baik. Pertama, hutang. Kenapa hutangnya dikredit? Karena kita berhutang ke mereka dan itu jadi kita jadi pengeluaran. Oke. Maaf. Karena perusahaan kita itu berhutang kepada bank, maka sudah pasti kita mengakui utang. Utangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau utang bertambah, di debit atau kredit? Kredit, betul. Nah, berarti temannya itu adalah uang yang kita terima. Uang yang kita terima itu berupa kas di Bank BNI. Nah, gitu. Oke. Terus ingat nggak kemarin waktu di Akurat kita pakai fitur apa untuk menginputkan ini? Ada yang bisa jawab? Kalau disebut fitur itu yang ini, preferensi perusahaan, kas dan bank, purchase atau pembelian, penjualan dan lain-lain. Yang ini maksudnya kemana? Ada yang tahu? Kemarin maksudnya kemana? Dibongkar-bongkar aja akuratnya. Maksudnya kemana kira-kira? Ada yang tahu? Oh iya, sebelum itu teman-teman di sini jangan sampai salah kamar ya. Saya ingatkan kita itu kan punya dua, latihan dan praktek. Yang kali ini itu kan lihat aja judulnya, latihan. Pokoknya kalau latihan pakainya di database berarti ya latihan. Itu jamnya praktek. Karena kalau sudah salah masuk kamar keterusan, ya udah salah sendiri ya. Gitu. Masuknya ke latihan. Oke. Ada yang tahu tadi? Oh ya Mbak yang mana nih? Tadi dua-duanya sup Cina boleh, sup apa boleh. Yang mana? Di bagian kas dan bank di fitur penerimaan. Oke. Di fitur kas dan bank, kemudian di bagian penerimaan. Oke. Ini ya teman-teman, kas dan bank, penerimaan. Pertanyaannya, kenapa masuknya di penerimaan? Kok bukan di bagian pembelian yang ini? Soalnya di bukti transaksinya dibilang sudah dikatakan kalau ini penerimaan selain dari pemasok. Nah, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman kita mendapatkan uang selain dari customer, itu jangan teman-teman masukin ke penjualan atau pembelian ya, tapi masukin ke bagian kas dan bank gitu. Nanti masukin di bagian penerimaan. Oke. Terus ada lagi mungkin yang lain terkait penerimaan. Misalnya apa? Kita menerima misalnya karyawan kita ternyata ngutang sama kita. Misal Ardi, karyawan saya. Ardi ngomong ke saya sebagai manajer, Pak Ramadan, utang dulu Pak. Berapa di? 10. Buat apa? Persiapan Pak.
Ya persiapan itu terserah ya. Pokoknya dia bilang persiapan. Tapi di setiap bulan dipotong ya dengan gaji. Gajimu berapa? Anggaplah 5 juta. Dipotong 1 juta. Pokoknya 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 5 kali. Nah tadi, berapa tadi ya? 10 ya. Oke, 10 bulan berarti. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, berarti ketika Ardi kita kirimkan uangnya, kan kita kirimin dulu tuh duitnya ke rekening Ardi, betul? Nah, pada saat mengirimkan uang itu ke Ardi kan saya nanya, di rekeningnya pakai rekening biasa gaji ya? Ya, saya mungkin pakai BCA. Ya udah. Berarti kalau kayak gitu, jurnalnya apa? Kalian tahu? Pada saat saya sebagai manajer mengirimkan ke Ardi uang. Ada yang tahu? Ini istilahnya kalau di kantor nih kasbon. Pernah dengar kasbon? Pernah ya? Nah, yang Ardi, yang lain ada. Yang pasti kasnya di perusahaan itu bertambah atau berkurang? Berkurang, benar. Kalau kas berkurang di debit atau kredit? Kredit. Nah, benar. Berarti kreditnya berapa? 10 juta. Kan saya kirimkan ke Ardi. Cash 10 juta. Debitnya apa? Bagi perusahaan itu dianggap sebagai apa? Ah benar, piutang karyawan, bukan piutang usaha atau dagang ya. Kalau piutang usaha atau dagang itu berkaitan dengan pelanggan. Karena ini ke karyawan sendiri, berarti piutang karyawan. Berarti piutang karyawan di posisi debit, terus kreditnya kas. Nah, bulan pertama gajian Ardi, gajinya tadi berapa? 5 juta. Tadi perjanjiannya tiap bulan harus bayar 1 juta. Nah terus gimana itu? Berarti gimana? Nah ini mungkin teman-teman udah bingung. Coba bisa nggak Beban gaji di debit 5 juta, piutang karyawan 1 juta, potongan per bulannya kas 4 juta. Piutang karyawan berkurang. Oke, pertama biaya gaji berapa di? 5 juta. 5 juta. Ini tadi di debit. Ya. Terus Di kredit ada piutang karyawan karena berkurang. di kredit. Oke, piutang karyawan sebesar 1 juta. 1 juta. Nah, terus Kredit lagi kas. Kas sebesar 4 juta. 4 juta. Yes, betul. Nah, jadi pada saat penggajian debitnya kita akui beban. Karena kan kita ngeluarin duit ya 5 juta. Bukan ngeluarin sih, mengakui 5 juta sudah kita alokasikan ke Ardi. Cuman yang dikasih jangan 5 juta. Kan ada piutang tadi kan. Nah, piutangnya 1 juta di kredit. Baru ditransfer ke Ardi senilai 4 juta. Nah, itu juga termasuk hal yang bisa masuk ke dalam sini. Kas dan bank. Berarti pada saat saya melakukan pengiriman ke Ardi pertama, transfer 5 juta, pakainya yang mana? Pembayaran atau penerimaan? Bayaran, betul. Terus pada saat saya bayar gaji,
Pembayaran. Ya, bisa. Kan selain dari pihak pemasok ya, gitu. Ingat aja, kas dan bank untuk pembayaran itu berarti di luar dari pemasok. Salah satunya adalah karyawan. Terus yang penerimaan pun juga sama. Ini di luar dari pelanggan. Salah satunya apa tadi? Bank. Nah. Ini sambil teman-teman kan kemarin nyatet ya, resu, betul? Bukan? Oke. Sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Yuk, kita coba lihat. Transaksi kedua. Pertama, kita lihat dulu dokumen apa namanya ini? Permintaan pembelian. Nah, atau request, betul. Siapa yang membuat request ini? Surya Furniture. Ya, Surya Furniture itu perusahaan kita. Spesifiknya adalah departemennya Bagian gudang. gudang, betul. Jadi di sini gudang meminta untuk dibelikan barang berupa kursi tunggu. Kuantitasnya 10. Tanggal yang diminta adalah tanggal 3 Januari. Gitu. Nih, lihat aja nih, dibuat oleh staf departemen gudang, disetujui oleh kepalanya. Nah, ini mungkin saya sambil gambar ya, biar teman-teman ada kebayang prosesnya. Jadi di Accurate ini teman-teman, itu nggak murni orang akuntansi aja. Ingat ya, kita ini antar departemen. Ada orang akuntansi, ada orang gudang, ada orang pembelian, ada orang penjualan. Nah, ini macam-macam. Di sini pernah ada yang pakai Microsoft Visio selama mungkin kuliah atau mungkin SMA atau sekolah. Belum pernah? Oke. Visio ini nanti kalian akan pelajari di semester depan di mata kuliah yang namanya Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Nah, buat apa ini Pak? Ngegambarin SOP. Pernah nggak kalian waktu pertama kali kerja, harusnya perusahaan yang bagus itu adalah kasih SOP. Biasanya orang operator nih dikasih tahu, nah, ini habis ini ngerjain apa, ngerjain apa, ngerjain apa. Bener nggak? Nah, ini saya mau ngegambarin itu. Mungkin di sini saya tidak bisa mengasih tahu yang detailnya. Oke. Pertama saya buatkan dulu di sini adalah prosedur pembelian dalam kurung. Yang sekarang kita akan lakukan adalah kredit yang di cash kita ya. Nah, terus di sini face-nya halaman 1. Nah, kemudian ini functionnya ini tadi yang pertama itu transaksi apa tadi? Permintaan pembelian ya. Orang bagian mana tadi? Gudang. Oke. Nah, dibuat seperti ini, kemudian saya buat tanda mulai. Ya Pak, yang transaksi sebelumnya itu enggak Pak? Enggak. Transaksi sebelumnya itu enggak masuk dalam prosedur pembelian. Ya, itu beda cerita. Oke, terus habis itu proses. Ya, ini adalah proses komputer sebenarnya yang warna ini. Apa namanya, persegi panjang. Saya buat itu adalah permintaan pembelian. Oke. Ini saya buat konektor atau panahnya. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama, ketika terjadi pembelian kredit, maka gudang terlebih dahulu
melakukan permintaan pembelian. Nah, oke. Setelah kita tahu siapa yang input, siapa yang buat, departemen gudang, terus dokumennya bernama permintaan pembelian. Yang ketiga, ada jurnalnya enggak? Saat meminta, ada jurnalnya? Kenapa? Kenapa tidak ada jurnalnya? Oke, ingat ya teman-teman, di dalam akuntansi, dasar kita ngejurnal itu, ingat akun, aset, utang, modal, pendapatan, beban, ya kan? Ketika minta, ini baru minta, sama nih kayak kalian ke orang tua, Pak, Bu, minta duit, langsung dikasih enggak? Belum tentu, dipikirin dulu, benar kan? Pikir dulu, nanti aja. Ya udah, selama duitnya belum diterima, selama itu pula kita nggak boleh mengakui adanya kas bertambah. Betul? Betul. Pokoknya kalau belum dapat duitnya nggak boleh. Sama ini juga, barangnya udah ada nggak di gudang kita? Belum, baru minta. Nah, pertanyaannya, mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Kan ini minta, kayak tadi, kalian sebagai anak minta orang tua, mintanya berarti ke orang tua. Nah kalau di perusahaan ini, mintanya ke siapa? Bagian pembelian. Bagian pembelian, betul. Karena bagian pembelian. Nah, sekarang kita akan lakukan proses penginputan permintaan pembelian. Pertama, tutup dulu berita yang ada di sini, kita tidak perlu berita itu. Kemudian kita masuk ke bagian persediaan. Terus pilih yang mana? Permintaan barang. Nah, permintaan barang ada? Oke. Permintaan barang. Kita klik. Selanjutnya di data saya tanggalnya. Tanggalnya tanggal berapa? Oke. Ini buat tanggalnya itu manual ya. 03/01/2025. Nah, di sini tipe permintaannya beli atau kirim. Nah, ingat ya, dokumennya adalah permintaan pembelian. Beli berarti. Terus di sini ada nomor, ada on atau off. On itu maksudnya adalah kita minta akurat untuk membuatkan nomor dokumen. Pertanyaannya, kita minta akurat buat nomor dokumen atau kita buat sendiri? Buat sendiri. Dari mana nomornya? Dari bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksinya. Kan bukti transaksinya di situ kalau kalian lihat adalah yang ini ya. PR-01. Nah, itu yang dipakai. Oke. Berarti ini kita off. Kita buat PR-01. Nah, terus berikutnya kita coba cari barangnya. Apa yang diminta tadi? Nah, kursi tunggu. Klik kursi tunggu. Tanggal berapa dimintanya? 3 Januari. Berarti tanggal transaksi dengan tanggal diminta sama. Emangnya boleh Pak beda tanggalnya? Boleh beda. Jawabannya boleh. Mungkin aja perusahaan uangnya belum ada.
Kan nggak mungkin kan kita paksa hari ini harus ada, nggak bisa. Mungkin harus ada 2 hari lagi, ya berarti tanggal dimintanya mundur 2 hari lagi. Boleh. Berarti orang bagian gudang ini mestinya konsultasi dulu ke orang bagian akuntansi. Duitnya ada nggak? Jangan-jangan minta-minta aja duitnya nggak ada. Betul. Nah, berarti bisa. Berapa kuantitasnya? 10. Sudah. Dilihat dulu tanggal sama barang kuantitasnya. Kalau sudah, lanjut. Nah, terlihat di sini informasinya ada kursi tunggu, kuantitasnya 10, tanggal dimintanya adalah tanggal 3 Januari. Baik. Seterusnya ada bagian bawah itu info lainnya. Nah, ini keterangan. Kita nggak usah diisi keterangannya, ya, dibiarin aja. Baik, berarti informasi semuanya sudah lengkap. Lengkap kan? Udah harusnya, ya, sudah lengkap. Jika sudah lengkap, teman-teman boleh di keyboardnya ditekan Ctrl S atau simpan. Nah, coba lihat apakah sudah ada permintaan pembelian tadi. Gimana cara lihatnya? Nah, yang hijau ini ya. Klik yang hijau ini. Ada nggak di situ transaksi yang tadi kalian inputkan? Ada ya. Nah, coba kalian klik. Nah, di tahapan ini teman-teman, kalian masih bisa edit. Jadi kalau misalnya, Pak, tanggalnya salah, ya edit aja. Bisa nggak disimpan, Pak? Bisa. Nanti edit, Ctrl S lagi. Sama, kursi tunggu, ini salah Pak, saya nggak kursi tunggu, tapi kursi hias. Salah, bisa diedit Pak? Bisa. Gitu. Cuman, kalau di real perusahaan, bisa jadi kalian nggak bisa edit. Bisa jadi. Kalau mau edit, harus ada approval dari kepalanya dulu. Nah, kok gitu Pak? Iya, supaya kepala itu tahu bahwasannya dokumen yang dibuat di akurat itu ada perubahan. Gitu. Bisa dibuat itu? Bisa. Itu namanya adalah sistem approval. Approval ini artinya adalah persetujuan. Gitu. Tergantung perusahaan sebenarnya. Ya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya teman-teman, ketika kalian orang bagian gudang, mestinya cuman hanya bisa ngurusin gudang aja. Betul nggak? Cuman tahu barang masuk, barang keluar. Nggak tahu tuh mereka tentang jurnal-jurnal. Itu urusan orang apa itu jurnal? Akuntansi. Betul kan? Nah, cuman ini anggapannya nih, kalian itu jubahnya itu kayak apa istilahnya ya, Power Ranger. Kalian ini sekarang berpura-pura berperan seolah-olah jadi orang bagian gudang. Nah, nanti pindah jubah kalian yang gudang, lepas, ganti jadi bagian apa setelahnya? Pembelian. Nah, jadi makanya tadi saya buat ada satu pihak, karena nanti ada pihak lain yang akan melanjutkannya. Tapi kalian belajar ini semuanya halu gada, semuanya dikerjain. Tapi real di lapangan nggak gitu. Masa sih gaji udah UMR, ngurusin gudang, ngurusin pembelian, ngurusin akuntansi, capek nggak dia? Capek. Gaji UMR palu gada. Lah yang ownernya enak-enak aja. Ya enggak lah. Ini belajar aja ya teman-teman ya. Oke. Baik. Sudah muncul tadi permintaannya. Udah keklik ya. Oke. Jika sudah boleh ditutup dulu permintaan barangnya. Udah selesai.
Nah, lanjut. Transaksi yang ketiga. Yuk, transaksi ketiga. Dokumen apa ini? Pesanan pembelian. Pesanan pembelian. Siapa yang buat pesanan ini? Nah, purchasing alias orang pembelian. Tapi ingat ya, pembeliannya adalah perusahaan kita. Perusahaan kita itu siapa? PT Surya Furniture. Nah, kita lihat di sini ada pemasoknya. Siapa pemasoknya itu? PT Forma Mebel. Ini ada kursi tunggunya 10. Nah, di sini udah ada harganya. Berarti orang pembelian itu sudah deal-dealan dengan pemasok. Ini saya butuh 10. Berapa dijualnya? 800.000. Oh ya wes, saya input ya 800.000. Terus ini kita ada pakai PPN nggak? Oh ada PPN-nya. PPN-nya yang mana? Yang 12%. Tapi DPP-nya yang 11/12. Maka kalau kalian lihat ini PPN 880.000 itu dapatnya dari 8 juta dikali 11/12 dikali 12%. Nah, maka totalnya adalah 8.880.000. Ini informasinya ada di bawah nih, ada di keterangan ya. Transaksi ini didasarkan atas permintaan pembelian dari tanggal 3 yang sudah dilakukan oleh siapa tadi? Departemen? No, yang tanggal 3 ini. Gudang, ya. Transaksi ini dikenakan PPN tadi. Tanggal pengiriman direncanakan tanggal 5. Oh, dimintanya tadi tanggal 3. Tapi ternyata pemasok bisanya tanggal 5. Ya berarti artinya gudang harus legowo. Legowo ini artinya apa? Pasrah. Ya, ngikutlah. Nggak bisa desak. Ya. Nah, harus ngikutin tanggal ini, tanggal 5. Pakainya pengirimnya mobil box, ya. Kemudian dia dikirimkan ke alamat perusahaan yang di Jalan Kelapa Gading Utara ini di Jakarta. Pura-puranya kita di Jakarta ya. Pura-puranya. Terus barangnya nanti diletakkan di gudang depan. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada jurnal? Saat pesanan pembelian, apakah sudah ada jurnal? Belum. Kenapa? Karena barangnya belum diterima sama pembelinya. Benar. Ingat ya, selama barang belum kita dapetin, selama itu pula kita tidak ada jurnal. Betul. Apa itu? Catat ya. Ya benar ya. Oke, sekarang kita lakukan proses penginputan di Accure. Berarti masuknya ke mana? Fiturnya. Pembelian, benar. Terus bagian yang pesanan pembelian. Pesanan pembelian. Yuk kita klik. Nah, pemasok. Siapa pemasoknya? Oke, PT Forma Mebel. Tanggalnya tanggal berapa? 4 Januari 4/04/01/2025. Oke. Terus ini nomornya mau dibuatin akurat atau enggak? Enggak. Berarti dimatiin apa nomornya? PO garing 01. Oke. Nah, berikutnya ingat pesanan pembelian ini berdasarkan dari transaksi sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah permintaan pembelian. Nah, maka ini kita ambil. Ada di situ kata ambil? Ambil. Ambil dari mana? Nah, yang mana nih kita pilih? Permintaan. Ya, ambil dari permintaan. Terus coba cari, diklik. Ada nggak permintaan yang tadi? Ada.
Ada ya PR-01. Diklik. Tuh, ada kursi tunggu 10 unit itu. Baik. Coba diklik lanjut. Nah, ada di situ informasi kursi tunggu sekian. Ada ya. Nah, cuman ini harganya masih 0, bener? Nah, tugas kita adalah mengeditnya. Caranya gimana? Klik aja barangnya, terus inputkan berapa di harganya tadi? Per piece-nya 800. 800.000. Oke. Ini nggak ada diskon ya. Tidak. Terus ada PPN ya. Nah, gudangnya nanti letaknya di mana di? Gudang depan. Depan. Oke, coba dicek lagi. Sudah sama. Oke, sudah sama. Baik, kalau sudah sama berarti diklik lanjut. Oke, lihat di bagian bawah ini subtotal 5 juta. Ini ada PPN langsung dihitung sama akurat, bener nggak? Nah, ini totalnya. Ya, udah bener. Oke, lanjut. Yuk kita ke bagian info lainnya. Ada info lainnya? Nah, coba di situ ada syarat pembayaran nggak di? Ada, Pak. Nah, di bagian mana di syarat pembayarannya? Termin. Ada teman-teman termin di situ? Ada. Di soal Ada, Pak. ada ya termin N 30. per 30. Kalau misalnya tulisan di situ ada termin, otomatis kalau pembelian ini dipastikan adalah pembelian secara kredit. Benar. Berarti COD-nya kita hapus. Terus ganti jadi apa nih? Net 30. Benar. Ya. Terus alamat kirimnya ke perusahaan kita kan? Nah, pilih perusahaan kita, Jalan Kelapa Gading. Bisa? Oke. Terus lihat tanggal pengirimannya tanggal berapa tadi? Tanggal 5/01/2025. Tadi pengirimannya pakai apa? Mobil box. Nah, ini masih kosong nih. Nah, cuman kita bisa nambahin. Tulis aja ketik mobil box. Nah, nanti di situ ada tulisan simpan. Ada. Nah, simpan mobil box sebagai data baru. Ya. Coba lihat data-datanya udah sama enggak? Ini yang bagian kiri. Yang ini bagian kanan. Sama? Oke. Oh, kayaknya saya lihat enakan di ruang ini ya dibandingkan ruangan kita 56 itu. Gede banget. Ya enggak di? Ya enggak? Oh, saya ngerasa kalau di sini agak lebih dekat nih. Yang itu kayak jauh banget. Minta ganti aja. Bisa nggak kita request ganti? Nah, kalau di sini mesti bawa laptop. Iya kan? Nah, itu aja. Kayaknya kalian juga yang pas di sana juga yang di belakang pasti ada susah kan melihatnya. Betul kan? Nah, kalau misalnya memang pengen pindah ke sini, nanti saya bilang ke TU biar pindah. Ya dia, nanti ngomong aja. Moga-moga yang punya ruangan ini sukarela mau dibantu ke kita. Soalnya beneran kelas itu kegedean buat yang tangga enak. Nah, terus boleh yang bagian bawahnya biaya lainnya ada di situ. Nah, di informasi
informasi, ada nggak biaya yang dibebankan ke kita saat pesanan? Tidak. Ada nggak? Lihat aja di keterangannya, ada informasi. Tidak. Nah, tidak ada informasi. Nah, kalau nggak ada informasi, berarti nggak usah. Pak, itu maksudnya kayak gimana, Pak? Mungkin bisa jadi kita mau dibebani biaya angkut. Di mana biaya angkut itu? Biaya angkut itu maksudnya ongkir ya. Ongkir itu dibebankan oleh si pembeli. Nah, udah belajar nggak di shipping point Sama petani. destination? Sudah. Itu nyambungnya ke sana tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dibebankan sebagai pembeli ya, dibebankan biaya angkut, maka wajib kita tambahkan bagian yang tadi tuh, yang ada di sini. Ini kalau misalnya budget yang ada, coba dilihat dulu di Yo. Pokoknya kalau ada error-error di luar dari ini, itu pasti sebelumnya. Itu aja. Udah pasti kalau ada error itu harus reset database-nya. Tapi coba dulu sama Ardi. Sambil kita nungguin temannya, saya buat gambar lagi ya. Tadi yang pesan pembelian sama orang bagian mana? Departemen purchasing atau pembelian. Nah, berarti nambah di sebelahnya. Nih. Susah. Saya kecilin aja dulu. Jadi prosesnya apa namanya? Pesanan pembelian. Kasih panah begitu. Nah, kayak gini. Jadi yang sedang kita input ini seolah-olah kalian adalah orang bagian pembelian. Nah, yang saat ini sedang menginputkan transaksi tentang pesanan pembelian gitu. Ini belum ada orang akuntansi, belum, ya, ya. Oke, jadi gimana? Oke, sambil kita nunggu Ardi, yang lain yang sudah bisa. Pertanyaan saya, informasinya sudah semua? Sudah lengkap nggak semuanya? Harusnya sudah lengkap ya. Baik, kalau sudah lengkap berarti di Ctrl S. Udah kesimpan? Bisa deh. Nah, teman-teman sekalian, coba lihat di daftar pesanannya. Coba lihat di PO-nya. Sudah ada? Sudah? Ada pesanannya seperti ini.
Nah, di sini ada seperti stempel ya. Tulisannya adalah menunggu diproses. Gak ada. Kalian sudah mengklik ini gak yang warna hijau tadi? Udah. Di daftarnya ini. Oh, udah. Pasti kalian sudah menyimpannya. Cuma tampilannya kayak gini. Harusnya pilih yang daftarnya dulu, terus pilih yang ini, yang udah disimpan tadi. Sama kok yang kayak sebelumnya, sama kan? Cik minum dulu ya. Apa sih ya? Ya Allah, ya Allah. Hah? Apa sih ya Allah, ya Allah? Oke. Di gimana di? Namanya siapa itu? Mizani. Yang salah itu gagal namanya siapa? Mizani. Mizan. Mei. Di, ini saya buka dari sini punya Mizani di. Bentar, berhenti dulu di. Udah lah, aku deh. Mas tuh ngapain? Saya lagi buka di sini. Tadi dia di bagian mana di? Di pembeliannya. Pajak semua udah setting. Oke, kalau di sini dia nggak mau. Coba di tanggal berapa tadi? Bantu. Tanggal 4. 4/01 PO 01. Tadi langsung save aja ya? Iya. Nggak mungkin. Oh iya, ini nggak muncul pajaknya. Ke informasi. Nggak mungkin di. Bisa apa aja? Ya, ini harusnya udah otomatis ya. Dari sini pajaknya ini udah. Yang dari sini pajaknya udah ada. Pajak tidak tampil. Coba ya. Kita ulangi lagi dulu. PT Forma tanggal 4 bulan 1 2025 PO garing 01 ambil minta Itu nggak muncul sih. wah nggak mau juga guys. Boleh coba di info ini. Nggak tahu di situ bisa. Apa ini saya belum save nih.
ulang lagi coba. Oh. Ya, sebentar. Kita cuma cocokin dulu aja. Dia bisa muncul nggak? Oh, sama. Di informasi itu nggak bisa ya Pak? Kayak manual gitu. Di informasi pembelian. Enggak mungkin di sini. Ya harusnya sama. Terus dengan apa ini bukti transaksinya? Oke. Ini bukti transaksinya namanya BKK, bukti kas keluar. Siapa yang melakukan ini? Iya, PT Surya Purnito, perusahaan kita, departemennya. Nah, accounting, ini udah bagian kalian. Pertanyaannya, transaksi apa ini? Pembayaran DP. Pembayaran DP, ada jurnalnya? Apa jurnalnya? Uang Kira-kira. muka. Yuk Mbak, coba. Coba, saya catat dulu ya. Debit, uang muka apa? Uang muka itu ada uang muka pembelian, ada uang muka penjualan. Pembelian. Terus? Kas. Ini. Kalau saya tanya berapa angkanya? Debit kreditnya 1332000. Begini. Ya. Nama satu suara. Ada yang beda. Ada PPN masukan ya Pak? Ada PPN masukan. Ya udah. Masuknya kemana? Ke kas. Ke debit. Ke debit. Sorry. Debit. Ini PPN. Masukan. Iya. Berapa? 103. Yang uang mukanya Yang uang mukanya 1.200.000. 1.200.000 dari mana? Kan PPN-nya kena 12% Pak. Jadi PPN-nya itu 132.000. Terus nanti kas. Iya, dapat dalanya dari mana? Angka 1.200.000 itu. Dari mana 1.200.000? Oke. Teman-teman sekalian, coba kita baca masing-masing ya di laptopnya. Di sini keterangannya adalah pembayaran deposit atau DP atau uang muka pembelian namanya, dengan menggunakan transfer dari Bank BNI IDR yang didasarkan atas pesanan pembelian yang dilakukan pada tanggal 4 Januari dengan termin N per 30. Berarti artinya kita bayar uang muka. Uang mukanya berapa? Itu segini. Kan ini yang dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya pakai apa? Bank BNI. Nah, berarti kasnya udah otomatis segini. Tapi bukan ini ya, BNI. Bank BNI.
IDR. Nah, ini terus mana dia tadi? Kita lanjut lagi, pembayaran tersebut sudah termasuk pajak 12%, DPP 11-12, sudah termasuk. Berarti 1332 ini itu udah include pajak. Udah masuk pajak. Pertanyaannya, apakah iya uang mukanya juga segini? Enggak. Kok iya itu? 1332. Nah, nggak segini uang mukanya. Harusnya kurang dari, kan include kan? Kurang dari. Nah, saya coba pakai di sini. Pertama itu uang muka, pembelian. Terus ada PPN. Nah, uang PPN itu didapatkan dari uang muka pembelian itu dikali dalam kurung 11 dibagi 12 tutup kurung dikali 12%. Nah, 0 belajar ini belum ada saya isi. Terus kas yang keluar atau yang BNI tadi, BNI IDR-nya, berarti itu adalah uang muka pembelian ditambahkan dengan PPN. Betul? Oke, ini masih 0. Nah, ini sebenarnya teman-teman belajar matematika, mencari berapa uang mukanya. Ini kalau saya coret-coret panjang ini. Artinya kalian harus mencari 100%-nya ini, yang uang mukanya berapa. Nah, kalau belajar matematikanya itu lagi, ini bukan lagi mata kuliah matematika ya teman-teman. Kalian harus main logikanya. Izinkan saya menggunakan fitur yang ada di Excel bernama What If Analysis. Pernah dengar nggak What If Analysis? Pernah pakai? Belum. Ada namanya goal sheet. Ya, goal sheet. Oke. Saya coba buat dulu set cell-nya. Saya masukin di sini. True value-nya itu adalah nilai dari uang BNI yang keluar senilai 1.332.000. Nah, by changing cell ini adalah uang mukanya. Coba kita buat. Ramau dia. Sebentar. Berubah. Gak saya apa-apain tadi kan, langsung dia menghitung sendiri. Nah ini dia jadinya. Dapatlah ini, yang tadi temennya bilang 1.200.000. Itu tuh sebenarnya adalah 1.332.000 dibagi 1,11. Dapatlah ya hasilnya 1.200.000. Kalau kamu bertanya 1,11 itu dapat dari mana? Itu hitung-hitungannya. Nah, baru nanti 1.200.000 ini dikalikan dengan 11/12, dikalikan lagi dengan 12%, dapat 132. Itu. Nah, oke semuanya. Intinya ini adalah matematika yang harusnya saya nggak ngajarin ini. Ya ini harusnya nih matematika kalian ya.
semuanya dari SMA kan? SMA atau SMK, ya madrasah pun belajar ya. Kecuali dari pesantren murni. Ada di sini dari pesantren murni. Mas belajar matematika masih pesantren? Oh belajar juga. Bukan yang apa tahfiz full, enggak ya? Yang umumnya ada juga. Oke. Biasanya kalau yang pesantren tahfiz full kan enggak ada, cuman hafalan aja. Oke. Berarti harusnya masuk tuh. Ya. Nah teman-teman sekalian, ini jadinya angkanya dari 1.200.000 inilah yang masuk sebagai uang muka pembeliannya di sini. Nah, yang ini baru yang dikalikan 11/12 baru dikalikan 12%. Nah, itu jadinya. Pak, nanti kalau ujian kayak gini ya Pak. Lah, jangan dihafal. Logika. Nanti saya minta kalian bawa kalkulator. Aduh. Nanti saya kasih juga sele-sele. Apa ya namanya? Kertas burem. Hitung-hitung deh. Ya. Oke, udah. Jadi kalau udah akuntansi itu udah ngitung-ngitung. Benar nggak? Ya. Terus ada lagi kan, belum selesai sebenarnya. Info pajak. Wes ada pajaknya juga nih. Jadi bukan hanya orang akuntansinya tapi pajak juga. Tipe transaksi ini adalah perolehan dalam negeri kepada selain pemungut PPN. Nah, udah belajar di perpajakan khususnya PPN? Udah ya? Nah, harusnya udah masuk barang ini berkaitan dengan perolehan dalam negeri kepada selain pemungut PPN. Wes nanti kita coba lihat. Deposit yang tadi, berarti depositnya tadi berapa? Nilainya tadi 1.200.000. Jangan 1.300.000. Itu udah impor pajak. 1.200.000. Oke. Deposit yang 1.200.000 itu harus mengurangi nilai faktur nanti. Nah, iya. Kan tadi di sebelumnya kan berapa pembeliannya? 8.850.000. Benar kan? Ada DP 1.200.000. Ya dikurangin dong. Nah, berarti artinya nanti pas dilunasin nggak segini, benar? Oke. Sekarang Pak, gimana cara inputnya Pak? Cara inputnya teman-teman, pertama pesanan pembeliannya ditutup dulu. Sekarang kita masuknya ke mana? Pembelian. Bagian mana nih kira-kira? Uang muka pembelian. Nah, coba diklik. Uang muka pembelian. Dingin ya. Berapa suhunya di situ, Mbak? 21, wis dinaikin. Jadi 25 coba. Yang di belakang itu Mbak Milenia, coba dicek Mbak. Itu suhunya berapa? 20. Kedinginan Mbak, naik 25. Kasihan ya yang dekat sama ini Mas. Dari itu si Rahul aja udah begini. Dia Rahul. Diem baik. Pak tadi saya WA nggak dibalas Pak. Nih tanya sama dia jawabannya. Ya Allah sama. Mbak kasih tahu jawabannya ke dia. Udah. Itu ya Allah ya jawabannya. Dan ya kalau yang nggak tahu berarti nggak baca grup. Wes skip. Pemasoknya siapa tadi? Forma Mebel. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal transaksinya tadi. Tanggal berapa di?
tanggal 05/01/2025. Oke. 5 Januari 2025. Terus ini kita off kan atau on kan? Off atau on? Off, oke. Berapa nomornya? Apa di? BKK-01. Oke. Nah, ingat ini dari PO kan ya? Dari PO garing 01 ada di situ. Nah, langsung di sini. Uang muka 8.810.000, tapi nggak segini. Berapa harusnya? 7.200 atau 1.332.000. Ingat loh, ini dia dicentang total termasuk pajaknya. Berarti harusnya 1.332.000. Nah, bener nggak yang di bawah? PPN-nya bener ya? 132.000. Nah, itu udah bener. Jangan tulisnya 1.200.000 karena di sini dicentang total termasuk pajaknya. Nah, ini syarat pembayarannya net 30 udah sama. Terus faktur pajaknya berarti disesuaikan dengan tanggalnya tadi. Berarti ini tanggal 5 nih. 1/1/2025. Tuh, nah ini tipe transaksi. Tipe transaksi itu ada macam-macam. Ada faktur pajak. Faktur pajak itu maksudnya apa? Faktur pajak itu artinya adalah kita beli ke pemasok, di mana pemasok itu nantinya akan mengirimkan faktur pajak ke kita. Jadi selain tagihan gitu ya, dia akan mengirimkan faktur pajak ke kita. Nah, ini yang impor ya berarti yang luar negeri pemasoknya. Ya. Terus perolehan dalam negeri. Nah, perolehan dalam negeri ini artinya adalah pemasoknya itu boleh dia mengirimkan faktur pajak atau tidak. Gitu. Nah, itu yang mana Pak yang boleh atau enggak ya? Itu masuk di peraturan perpajakan ya. Ada banyak itu. Nah, kemudian ini ada faktur tipe transaksi yang tidak bisa dikreditkan. Berarti artinya nanti di akhir periode itu nggak boleh dikreditkan. Nanti kan biasa dikreditkan itu maksudnya PPN keluaran sama masukan tuh diselisihin. Ada lebih bayar, ada kurang bayar. Nah, kalau masuk tidak dikreditkan berarti dia nggak boleh masuk dalam perhitungannya. Contohnya kayak gimana Pak? Ada satu transaksi terkait dengan misalnya itu beli mobil untuk direktur. Ya. Kita beli aset mobil direktur itu termasuk yang tidak boleh dikreditkan dalam aturan pajak ya. Ada banyak lagi yang lain yang kapasitasnya bukan saya, ini dosen pajak tuh yang nanti akan bahas. Terus digunggung itu maksudnya digabungkan. Ini bahasa Sanskerta ya, nggak umum kalian pakai. Tapi ini sebenarnya bahasa pajak. Digunggung itu digabungkan, maksudnya gimana? Misal kalian beli ke Indomaret, Alfamart. Pas kalian beli barang, anggaplah barangnya apa? Roti atau minuman gitu ya. Kalian nanya nggak ke kasir? Mbak kasir, NPWP-nya berapa ya? Ada nggak ditanya itu? Ada. Atau Mbak kasir, kan ini kan saya beli ya, faktur pajaknya mana ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu dimaksud dari digunggung. Jadi itu adalah transaksi yang untuk eceran ke retail. Kita beli yang tadi ke Indomaret, atau misalnya kalian beli bensin perlu minta fakturnya ke orang yang jaga gitu, enggak kan? Atau minta nomor NPWP-nya, enggak.
Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Ini kita pilih perolehan dalam negeri. Nah, ketika pilihan ini, mas, banyak ya. Masuk semua ini Pak, teori. Wes hati-hati aja lah pokoknya. Nah, kepada selain pemungut PPN, itu berarti artinya adalah ke pihak swasta. Ingat ya, swasta. Oke. Kepada pemungut PPN instansi pemerintah, iya berarti misal kalian beli barang ke Pemda, ke Pemko, nah, masuklah ke sini. Kepada pemungut selain pemerintah, nah ini berarti BUMN. BUMN itu siapa? Kayak Pertamina, PLN, Telkom, dan lain sebagainya. Wes, ini udah banyak banget ya kalau saya sebutin satu-satu, nggak selesai. Tapi pada intinya kayak gini ya teman-teman. Jadi ketika kalian masuk ke dalam transaksi di Accurate, kalian tuh nggak bisa hanya sebagai orang akuntansi doang. Itu tuh kayak kawin antara akuntansi dan pajak, bener nggak? Pada saat kalian buat transaksi, pasti tuh ditanya, ini ada pajaknya nggak? Pajaknya masuk PPN atau ada lagi PPH, betul nggak? Betul. Pasti nanti ada buktinya kan? Nah, realnya kayak gitu. Inilah yang kalian lakukan. Terus coba kalian bayangin kalau PBL kita adalah yang kalian itu, yang semester ini, kalau PBL-nya masuk Accurate, mikirin ini bagian ini. Harus kalian input kan? Gitu. Accurate ini udah beneran kayak real di lapangan ya. Oke, dah. Terus ada info lainnya, coba kita klik di sini. Nah, ini adalah nomor faktur. Tanda bintang itu artinya wajib diisi ya. Berarti nomor fakturnya berapa? Bukan yang BKK. IV ya? Iya bener nggak dia? IV garing 01. Cek gimana? IV garing FM garing 01 gini. Oke, makasih. Dah. Sudah? Jika sudah, maka informasi sudah selesai. Jadi diapain? Nah, di save. Ctrl S. Coba lihat di daftarnya, udah muncul nggak? Ada. If BKK garing 01 ada. Nah, coba diklik. Nah tadi. Nih ini tulisannya belum lunas. Padahal harusnya udah lunas kan? Kan BKK. Berarti artinya ada satu step yang belum kita lakukan. Melunasi DP-nya. Nah, cuman di bagian ini teman-teman udah bisa melihat jurnal. Gimana Pak cara lihat jurnalnya? Yang hijau juga, tapi bagiannya yang ini. Ada nggak? Namanya lain-lain. Ada rincian jurnal? Ada. Nah, tuh. Nah ini jurnalnya. Benar nggak jurnal yang kita buat tadi? Benar ya. Itu. Coba kita lihat di sini. Uang muka pembelian di sini dia sebagai aset, utang, modal, pendapatan atau beban? Aset. Kenapa? Karena dia dimulai dari angka 1, ya, betul. Tapi ada bahasa lain lagi nggak atau penjelasan lain? Kenapa dia dianggap sebagai aset?
Kenapa dia dianggap sebagai aset? Uang muka pembelian itu kenapa dianggap sebagai aset? Oke. Karena kita udah naruh duit ke pemasok. Ya, udah naruh duit ke pemasok, itu aset buat kita. Kita nabung ke mereka. Nanti ketika tagihan datang, tolong dong, kan tadi udah nabung, kurangin lah tagihannya, betul? Nah, maka nanti pada saat tagihan muncul, uang muka pembelian ini beralih dari debit ke kredit. Nah, berarti tabungan kita tadi kepake untuk mengurangi nilai tagihannya, gitu. Makanya dia dianggap sebagai aset. Terus PPN masukan, ini satu juga, aset. Kenapa dia jadi aset? Karena siapa yang bayar pajaknya ini? Perusahaan pemasok atau perusahaan yang beli? Perusahaan yang beli, kita nih, kita yang beli, kita yang bayar. Nah, ini jadi aset kenapa? Nanti bisa mengurangi kewajiban kita untuk PPN, alias bisa dikreditkan. Nah, sama kita itu udah nabung ke pemerintah. Janganlah pemerintah nagih ke kita lagi. Udah bayar nih, udah nabung kita ke sana. Harusnya dikurangin. Nah gitu. Berarti uang pembuka pembelian ini seperti kita menabung ke pemasok. PPN masukan berarti nabungnya ke siapa? Pemerintah. Nah gitu. Karena di kita menabung, berarti bagi kita perusahaan PT Surya Furnitur dianggap sebagai aset. Nah gitu logikanya. Ya. Wes, Pak, tadi kan kas harusnya, kok utang? Bener nggak? Nah, inilah di Accurate. Di Accurate itu, kita akui dulu uang mukanya. Akui dulu uang mukanya, kayak gini. Kan kalau di akuntansi itu kan nggak mungkin ya, cuma uang muka sama PPN doang, betul? Harus balance. Ya kan? Maka untuk membalancekannya, kita taruhlah di sini utang. Sementara doang kok. Nanti kan kita mau melakukan pembayaran kan. Nah, utang ini dari kredit harusnya dipindahkan menjadi debit. Kemudian bank BNI-nya dimunculkan di bagian kredit. Betul. Nah, oke. Dah. Boleh ditutup dulu rincian jurnalnya. Uang muka pembeliannya jangan ditutup, karena kita masih ada proses lagi yang lain. Apa tadi prosesnya? Pembayaran atau pelunasan. Nih, ada nggak situ namanya proses? Proses pembayaran. Ada? Nah, klik pembayaran. Guys. Pembayarannya ke PT Formal Mebel. Banknya dipakai bank apa tadi? Yes, BNI. Nah, terus tanggal, nomor buktinya dulu. Buktinya ini kita di off kan ya, pakai yang tadi juga, BKK garing 01. Tanggal tadi tanggal berapa dia? 5 Januari. Nah. Terus nilai pembayarannya ini nggak usah kalian ketik, kalian aja hitung biar Accurate yang hitung berapa yang harus dibayar. Ada muncul langsung otomatis? Ada. Coba lihat di bawah, nilai yang dibayar sama yang difaktur itu harusnya sama, betul? Nah, terus
ada info lainnya, coba kita klik. Nah, metode bayarnya jangan lupa. Nggak tunai kan tadi? Pakainya apa tadi? Transfer bank. Transfer. Dan nomor rekeningnya berapa? Nggak usah. Kan nggak ada infonya kan? Abaikan aja dulu. Sudah? Oke. Jika sudah, maka silakan teman-teman Ctrl S, simpan lagi. Coba lihat di daftarnya sekarang yang hijau. Ada di situ BKK garing 01-nya. Ada. Coba ada nggak jurnalnya? Mana tadi lihat jurnalnya? Ada. Ada teman-teman? Ada ya? Rincian jurnal. Nah ini utang usaha yang tadi di-nolin, benar ya? Dipindahkan ke debit, terus kreditnya menjadi Bank BNI. Nah, jadi kalau misalnya saya buat dalam jurnalnya, sebenarnya dibuat di dalam akuratnya kayak gini. Betul. Nah, jadi kalau di akurat kita akui dulu DP-nya. Dan habis itu kita lunasi. Gini. Ya kalau secara jumlah sih sebenarnya begini ya. Betul. Iya. Cuman sekali lagi kita pakai sistem kan. Nah, di sistem ya kayak gini. Akui dulu DP-nya baru di lunasi gitu. Oke. Selesai. Berarti di sini teman-teman habis pesanan pembelian tadi kita ngelakuin apa? Uang muka, betul kan? Nah, uang muka dilakukan oleh siapa? Pembelian. Orang bagian akuntansi. Jadi ini ada proses ini uang muka pembelian. Oke. Nah, ya. Berarti artinya yang tadi kalian lakukan uang muka pembelian itu dilakukan oleh siapa? Orang bagian akuntansi. Ya kan? Nah, gitu. Berarti kali ini kalian melakukan 3 jubah ini. Betul nggak? Kalian berperan sebagai orang bagian. Yang pertama, Anda. Yang kedua, Pembelian. yang ketiga, Akuntansi. Nah, apakah akuntansi berdiri sendiri? Enggak. Semua informasi itu saling berkesinambungan. Nggak berhenti dia. Real di lapangan bakal kayak gini juga. Gitu. Dah, selesai. Yuk lanjut lagi transaksi yang ke-5. Yang ke-5, yuk baca. Transaksi apa itu? Siapa yang melakukan surat jalan itu? PT Formal. Kalau disebut siapa, berarti mungkin kalian bingung deh. Harusnya kalian berpikir kritis. Nah, kenapa kritis Pak? Logonya beda. Bener nggak?
Kali ini bukan lagi perusahaan kita. Kali ini perusahaan siapa ini? Forma Mebel. Forma Mebel itu siapa? Betul, pemasok. Berarti pemasok sudah mengirimkan barang. Bener nggak? Benar. Nah, coba lihat aja tuh di keterangannya. Jadi PT Forma Mebel, yang mana ini adalah surat jalan. Surat jalan itu bahasa Inggrisnya adalah delivery order, gitu. Kepada perusahaan kita, PT Surya Furnitur. Nah, ini kursi tunggu, kuantitasnya 10. Berarti yang di order tadi sama nggak dengan yang diterima? Sama, betul. Nah, disebutkan di sini transaksi ini didasarkan atas pemesanan pembelian dari PT kita, Surya Furnitur. Benar kan nomornya ini? Nah, tanggal pengirimannya pada tanggal 5 Januari dengan mobil box, alamat dikirim ke perusahaan. Barang akan diletakkan di gudang H, itu kalau kalian gedein ada tulisan depan. Ada ya? Nah, di sini yang mengirimkan barangnya itu PT Forma Mebel. Departemennya departemen siapa? Gudang. Gudang yang ngeluarin. Bukan orang pembelian, bukan orang accounting. Gudang. Nah, oke. Ketika kita mendapatkan surat ini, ada jurnalnya enggak? Ada jurnalnya enggak? Ardi, ini kayaknya bilang tidak, ada bilang iya. Hah? Saya tidak. Tidak ada jurnal. Oh, yang ada jurnalnya? Ada. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, ini barangnya udah ada nggak? Ingat, ini kita seolah-olah menerima dokumen surat jalan. Berarti orang bagian gudang PT Surya Furnitur itu mendapatkan dokumen ini beserta barangnya. Bukan kalian seolah-olah menjadi PT Forma Mebel, jangan. Ini kan tetap perusahaan kita, PT Surya Furnitur, iya enggak? Iya. Masa tiba-tiba kalian berubah? Itu bukan jadi Power Ranger gitu. Berubah lagi yang lain, ya. Ini seolah-olah PT Surya Furnitur menerima barang plus dokumen surat jalan. Berarti driver mobil box dari PT Forma Mebel itu datang. Bang, ini barangnya. Siap. Orang bagian gudang PT Surya Furnitur bilangnya siap. Ini barang apa ini? Itu dari PO abang lah. Oh, tunggu dulu ya, cek dulu PO kami. Cek di sistem, betul nggak? Tanggal berapa itu? Oh, yang tanggal 4 itu bang. Ya kan? Oh iya, ada di sistem kami. Oke. Masa bingung saya. Ada yang bergerak-gerak di situ. Kirain apa tadi? Sampai mana kita tadi? Conversationnya tadi. Ya, pokoknya antara si driver dengan si pihak gudang PT Furnitur, driver dari PT Forma Mebel dengan gudang dari PT Surya Furnitur. Nah, diceklah sama gudangnya PT Surya Furnitur. Oh iya, ada pesanan. Oke, kami terima. Cek dulu ya bang barangnya. Cek 1, 2, 3, 10. Good, benar. Aman kualitasnya? Aman. Tanda tangan. Biasanya ada serah terima tanda tangan juga. Bukti tanda kalau si pihak gudang sudah menerimanya dan kualitasnya sudah oke. Nggak ada yang diretur atau nggak ada yang dibalikin. Nah,
Berarti kalau kayak gitu ceritanya, barangnya udah di kita, di perusahaan kita, di gudang depan. Berarti kalau barang bertambah, asetnya berarti bertambah. Berarti kalau gitu, debit atau kredit? Debit. Pertanyaannya, apa kreditnya? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Barang diterima, tapi, nah ini ada tapinya ya, faktur belum ada. Bener nggak, fakturnya udah ada belum? Ada informasinya nggak? Nggak ada kan? Karena yang kita dapetin itu hanyalah dokumen bernama surat jalan, fakturnya nggak ada. Berarti kalau kayak gitu, debitnya itu adalah persediaan. Kreditnya, apakah boleh kita anggap utang? Boleh kita anggap utang. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh diambil utang? Karena fakturnya belum ada. Teman-teman, yang namanya hutang itu harus ada bukti. Selama kita nggak dapetin bukti itu, nggak boleh akui dia hutang. Pemasok harus kirim fakturnya ke kita, baru kita akui dia sebagai hutang. Kalau nggak ada, nggak boleh. Ya. Tapi kalau di akuntansi kan harus balance kan? Nggak mungkin nggak balance kan? Mungkin. Nah, jadi kita harus menggunakan akun sementara. Nah, kita pakai akun sementara. Akun sementara ini hanya dipakai saat terjadi seperti ini. Nanti ketika fakturnya tiba, akun ini dibalik. Awalnya di kredit diubah jadi debit. Habis itu baru munculin utang. Nah, coba dulu. Nah, untuk akun sementara ini tergantung aplikasi. Kalau kalian pernah dengar aplikasi SAP, ada yang di sini pakai aplikasi SAP di perusahaannya? Atau pernah dengar SAP? Tidak pernah. Ini namanya adalah GR/IR, Goods Receipt, Invoice Receipt. Goods Receipt itu maksudnya terima barang. Invoice Receipt itu artinya faktur diterima. Nah, itu kalau di SAP. Kalau di Mayop, mungkin kalian nggak pernah dengar, mungkin Ardi pernah dengar ya waktu belajar dulu. Itu namanya adalah AP Accrual, hutang yang belum dibayar. Nah, gitu. Terus kalau di akurat apa Pak? Di akurat itu namanya beda sendiri. Di akurat itu adalah, kalau saya nggak salah ya, nanti coba lihat, hutang barang belum antara dibayar atau ditagih kayak gitu. Wes kayak gitu. Artinya hutang barang. Gitu. Oke. Sekarang ya berarti ini saya masukkan ya. Di sini adalah kreditnya. Terus saldonya berapa? Saldonya berarti berapa? Loh, Pak, di sini cuma tahunnya 10, Pak. Benar ya? Nah, cuman kan kita tahu ini berdasarkan pesanan pembelian yang ada di transaksi 3. Berapa harganya di sini? 800.000.
Nah, berarti artinya persediaan kita tadi 800.000 dikalikan dengan 10, jadinya 8 juta. Nah, ini dia. Ya, yuk sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Accurate-nya. Coba kita tutup dulu pesanan pembeliannya. Tutup lagi uang muka pembeliannya. Nah, sekarang kita lakukan proses pembelian bernama apa kira-kira? Penerimaan barang. Nah, ada penerimaan barang? Ada. Yuk coba diklik dulu. Diterimanya dari siapa? PT Forma Mebel. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Di Tanggal 5. 5. Nah, nomornya ngambil dari Accurate atau yang dari di soal? Salah. Nah, ini kan kita yang input. Itu dokumen bukan dari kita. Dokumen dari orang lain, bener nggak? Dari siapa tadi? Forma Mebel. Forma Mebel dia sebagai siapa? Pemasok. Berarti jangan di off, di on kan. Nah, terus nomor terimanya yang ini. Ada nggak nomor terima surat jalannya tadi nomornya? Apa? Ejain coba. DO garing yang ini ya. Oke. Nah, betul. Ya, DO garing F garing 05. Nah, berikutnya kan ini kan dari pesanan pembelian ya, betul? Berarti ambil dari pesanan. Cari, ada nggak pesanannya? Ada? Oke, ada PO. Nah, di sini muncul kursi tunggu 10 bis. Ada semua? Oke. Gudangnya dari gudang depan, betul? Lanjut. Oke. Nah, Pak, apalagi Pak? Nah, coba kita lihat di bagian lainnya. Ini alamat kita sebagai penerima, ya. Ini tanggal kirimnya tadi. Tadi si driver pakainya mobil box. Nah, dah. Sama. Kalau sudah, Ctrl S, simpan. Wes, coba lihat di daftarnya. Tadi kan saya bilang ada jurnalnya. Coba lihat. Oh, wes namanya hutang barang belum tertagih ternyata. Mohon maaf ya. Ini dia namanya, ya. Persediaan di debit, kemudian kreditnya adalah hutang barang belum tertagih. Nah, kenapa tadi persediaan? Ya karena kita sudah terima barangnya, betul? Nah, loh, kok ada hutang Pak? Ya ini akun sementara aja. Nanti kalau fakturnya tiba, hutang barangnya dipindahin kemana? Ke debit. Nah, gitu. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya perusahaan ngirimin kita surat jalan plus faktur, nah itu gimana? Kan tadi kalau ini case-nya cuma surat jalan aja kan, fakturnya nggak ada. Nah, pilihnya yang mana? Langsung boleh aku hitam. Oke.
teman-teman sekalian, jika terjadi seperti itu, ini boleh ya saya tutup dulu rincian jurnal. Ketika terjadi surat jalan plus faktur diterima bersamaan, maka teman-teman sebagai orang akuntansi kita udah pasti akui dia utang. Udah pasti. Ya. Maka apakah akun sementara ini Pak tetap ada Pak? Nah, teman-teman lihat lagi siapa yang input surat jalan ini. Apakah orang accounting juga? Ataukah orang gudang? Nah, ketika surat jalan diterima oleh orang gudang, berarti dia hanya input ya surat jalan itu, betul? Nah, terus yang orang accounting terimanya apa? Fakturnya. Berarti orang accounting terima faktur, berarti dia inputkan faktur pembelian. Berarti kayak gitu Pak, tetap ada jurnal ini Pak? Iya tetap, karena yang menginput adalah dua orang yang berbeda. Jika orangnya sama, dia juga menerima barang, dia juga menerima faktur, nggak usah pakai penerimaan barang ini, langsung aja pakai faktur pembelian, gitu. Pusing Pak, ya kayak gitu di perusahaan ya teman-teman. Semua tergantung case. Mungkin kalau kalian biasanya pasti lah, kalau misalnya kita dapat faktur pembelian pasti Pak itu utang, bener gak? Nah kalau misalnya berupa barang, ya berarti debitnya adalah barangnya, betul? Tapi kalau di lapangan teman-teman tidak seindah itu, tergantung case-nya. Nah, ya, oke. Nah, berikutnya yang nomor 3 ini berarti udah selesai ya teman-teman. Bukannya ketiga tadi, keberapa tadi? 5 ya udah selesai. Terus kita yang ke-6. Nah, yang 6 apa ini? Faktur penjualan. Nah, sebelum masuk sini saya gambar dulu yang di sini. Tadi habis uang muka pembelian kita ngapain? Penerimaan barang, benar. Nerima barangnya siapa? Gudang, pembelian, akuntansi. Gudang, betul. Berarti di sini penerimaan barang. Oke, berarti di sini kita buat panahnya. Nah, ini kan, udah. Habis itu ke bagian yang di sini, faktur penjualan. Loh, kok faktur penjualan? Lihat logonya. Logonya siapa? Siapakah dia? Nah, pemasok. Berarti tadi surat jalan udah diterima, tapi diterima sama siapa? Gudang. Nah kali ini faktur berarti yang menerima siapa? Akuntansi. Kalian lihat di sini, kalau faktur itu pasti ada harganya, benar nggak? Tadi pas di surat jalan ada nggak harganya? Loh, kok nggak ada Pak? Tapi ada jurnalnya tadi 8 juta, betul? Ingat teman-teman, surat jalan itu yang terima orang gudang. Orang gudang itu cukup tahu informasi berapa barang diterima. Mereka nggak penting harganya berapa. Loh, kenapa Pak? Supaya mereka itu adil. Mau barang itu murah, mau barang itu mahal, perlakuannya tetap sama. Itu makanya informasi itu tidak dikasih tahu ke orang bagian gudang. Nah, maka kita lihat di sini tagihannya. Ini bukan satuannya 1 juta ini ya, ini balik ya ini.
Salah ya. Ini pokoknya ini kursi tunggu ya teman-teman sekalian. Mohon maaf ya. Ini kursi tunggu bukan kursi doang. Ini kursi tunggu. Ya, ini kuantitasnya tetap 10. 800.000 jadinya 8 juta. Ini PPN-nya 880.000. Total sebelum depositnya segini. Ada deposit ya tadi ya. Betul ya. Nah, maka segini. 7.548.000. Itu diakui sebagai utangnya. Nah, terus ini PPN-nya 880.000. Iyakah diakuinya 880.000? Betulkah 880.000? Kan tadi kita udah bayar 132.000. Mestinya dikurangin dong. Nah, berapa di 880 dikurang 132? 748. 748. Nah, berarti artinya PPN yang kita akui dari transaksi ini hanya 748 karena kita sebelumnya sudah membayar PPN sebesar 132.000. Nah, kalau kayak gitu jurnalnya kayak gimana di sini? Jadi pertama kita akui dulu lah utangnya, benar kan? Utang usaha sebesar tadi di angka DP 7.548. Bantu ya dia 7.548. Oke, terus jangan lupa ada DP kan tadi. Nah, DP kita tadi kan adanya di debit, kita pakai untuk mengurangi utangnya, betul? Karena kan kita nabung, nah tabung kita dikeluarin, jadinya di kredit uang muka pembelian. Sebesar berapa uang mukanya tadi? 1.200.000. Nah, ini belum balance kan? Nah, berikutnya apa lagi di sini? Kita akui dulu si hutang yang tadi, kan harusnya dia di debit ya. Yang ini, tadi kalau nggak salah namanya bukan ini deh. Hutang barang belum ditagih ya. Oke. Hutang barang belum ditagih. Oke. Sebesar 8 juta. Oke. Terus masih ada selisih nih. Selisihnya adalah PPN masukan yang tadi di berapa di 748. Balance kah di? Balance ya? Ini balance sih harusnya. Ini 8748. Ini 8748. Iya, pas. Ya. Jadi teman-teman sekalian, meskipun kita pakai aplikasi, otak tetap debit kredit, betul. Yang ngitung-ngitung tuh, Ardi dari tadi kayak gitu kali ya nanti, ya akan menghitung itu, karena nggak mungkin kita cuma hanya sekedar mengambil informasi yang ada di soal, betul? Ya, gitu. Oke, sekarang tugas kita adalah input transaksinya. Penerimaan barangnya boleh kita tutup dulu. Berarti kita masuk ke bagian pembelian di transaksi faktur pembelian. Oke, coba diklik. Nah, siapa pemasoknya? PT Forma Mebel. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 1 2025. Ininya perlu kita ganti. Maksudnya kita matikan. Iya atau tidak? Kenapa tidak? Nah, karena kita menerima faktur dari pemasok. Artinya kita di sini menginputkan di accurate. Jadi ini tidak perlu dimatikan.
Terus jangan lupa, ini kan transaksi dari yang sebelumnya ya. Berarti ambilnya dari mana berarti? Nah, hati-hati, bukan pesanan, bukan juga uang muka, tapi penerimaan. Kita cari, ada di situ DO kita, ada. Nah, kursi tunggu, boleh klik lanjut. Baik, coba kita lihat di sini. Coba diklik dulu kursi tunggunya. 10 kuantitasnya 800.000, udah sama nih semuanya teman-teman infonya. Oke, kalau sudah boleh kita close rincian barangnya. Terus kita ke bagian info lainnya. Ada info lainnya. Nah, ini nomor faktur. Nomor faktur dari siapa ini? Nah, dari pemasok tadi. Apa di? IV garing FM garing 10. Oke, makasih. IV garing FM garing 10. Nah, terus pajaknya di tanggal sekian. Tipe transaksinya ada nggak di informasinya di soal? Ada di soal di apa informasinya di soal? Ini ya, perolehan dalam negeri juga. Oke. Berarti informasinya sama. Pilih teman-teman perolehan dalam negeri kepada selain pemungut PPN. Terus info pengirimannya udah benar nih. Tanggal 5 pakai mobil box. Udah? Baik. Terus ada info lain di sini, coba ada biaya lainnya. Kita klik. Nah, kita ada nambah biaya lagi nggak selain yang tadi? Mungkin biaya angkut? Nggak ada ya? Nah, tidak ada. Ya wes, berarti ini kita kosongin. Terus ada yang di bagian paling bawah, uang muka. Nah, dia akan baca ada uang muka. Benar nggak? Benar ya? Ada 1.392.000. Sama semua? Apa? Ini. Nah, coba lihat. Iya. Oke, udah ya. Baik, jika sudah, teman-teman boleh Ctrl S, simpan. Coba lihat di faktur pembeliannya. Ini faktur pembeliannya ada banyak, tapi pastikan yang di tanggal kita tadi. Tanggal berapa tadi? Tanggal 6. Yang paling atas ya. Coba lihat jurnalnya. Benar nggak? Betul. Benar. Benar ya. Hutang barang belum tertagih itu yang awalnya tadi dikredit diubah menjadi debit. PPN masukannya, cari selisihnya. Tadi kan totalnya 880.000, tapi kita sudah bayar 132.000. Nah, utangnya itu dikurangi dengan DP 1.200.000. Wes, udah. Beda. Coba lihat dulu. Oh iya, mungkin duduk dulu sebentar dulu teman-teman, boleh ya? Nah, tenang dulu. Bagi yang mungkin belum,
Kita pending dulu sebentar. Nanti baru kita coba finalisasikan. Dah. Ini hari ini kita stop sampai di transaksi 6. Ya, stop. Nanti tanggal berapa ya minggu negatif? Tanggal 8 Mei ya dia. Hari Senin. Iya, depannya lagi. Ya, berarti nanti kita menyelesaikan nggak hanya purchase ya, tapi sales juga. Nah, ya mohon izin ya mestinya hari ini kita tuntas. Tapi tadi ya karena di awal tadi lumayan lama jadinya nggak kedapetan kita sampai transaksi 8 ya. Jadi gitu. Terus teman-teman sekalian, materi purchase itu udah selesai sebenarnya. Tinggal saya 2 transaksi ini. Jadi teman-teman ada PR. PR-nya apa? 1, teman-teman ngerjain kuis purchase, ya, kuis purchase. Terus yang kedua, kemarin saya belum ngasih teman-teman kuis setup, belum ada kan? Oh, udah lama banget, ya. Jadi ada namanya kuis setup, kuis 2. Udah tak? Belum tak? Sudah. Yang setup. Yang mana? Oh iya, sebentar. Itu udah lama banget. Coba cross check dulu. Guys, tunggu. Kuis. Oh iya udah. Oh iya, udah. Ya, berarti yang purchase ya. Nah, yang purchase to be continue ya maksudnya. Ditungguin aja. Nanti pasti akan muncul. Kalau udah muncul, silakan dikerjakan. Nah, itu aja. Berarti 1 doang. Ya. Harusnya ada praktek. Tapi prakteknya saya tangguhkan bersamaan dengan sales ya. Jadi nanti kalian prakteknya itu purchase dan sales ya. Nanti saya izin ya tolong ingatin saya kalau bisa ATS-nya di minggu kedua. Iya, soalnya itu kalian dan kita tuh minggu menggantinya pas waktu minggu ATS. Hari Senin nanti kita masih masuk, besoknya kalian udah ATS. Nah, nggak tahu lah saya ATS-nya jadwalnya apa ya. Lihatlah nanti jadwalnya. Minggu depan ya ATS-nya, maksudnya jadwalnya. Pokoknya kalian pantau aja tuh, biasanya nanti TO ngasih tahu kok. Ya, dah, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini di luar dari yang error ya. Ada. Sampai sejauh ini teman-teman bisa mengikutinya. Oke. Tapi ingat ya, jangan tersihir dengan omongan saya. Maksudnya apa? Kalau sama Pak Ramadan tuh kayaknya enak banget ya. Klik ini, klik ini, klik ini. Tapi ketika sendirian,